wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang musakoh. Musakoh sendiri terbagi menjadi 6 materi. Yang pertama adalah pengertian musakoh, yang kedua hukum melaksanakan musakoh, yang ketiga rukun musakoh, yang keempat syarat musakoh, yang kelima batalnya musakoh, dan yang keenam adalah hikmah dari melaksanakan musakoh. Memasuki materi yang pertama adalah pengertian musakoh. Musakoh secara etimologi adalah penyiraman, sedangkan menurut terminologi adalah kerjasama antara kedua belah pihak sehingga menghasilkan milik antara kedua belah pihak tersebut, yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun. Yang kedua, hukum melaksanakan musakoh. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad memperbolehkan melakukan musakoh untuk semua jenis pohon, kecuali beberapa ulama berpendapat bahwa musakoh hanya bisa dilakukan untuk pohon kurma dan pohon anggur saja. Yang ketiga adalah rukun melaksanakan musakoh. Rukun melaksanakan musakoh ada 5. Yang pertama adanya musaki atau yang mempunyai kebun, dan juga adanya saki atau penggarap kebun. Yang kedua adalah pohon yang dipelihara merupakan pohon yang baik. Yang ketiga, pekerjaan penggarap harus jelas, baik itu sifat, tempat, maupun waktunya. Yang keempat, hasil yang dihasilkan merupakan buah-buahan, pepohonan, kayu, dan dedaunan. Yang kelima, harus adanya akad atau ijab qabul. Yang kelima adalah sebab batalnya musakoh. Yang pertama, penggarap tidak mampu bekerja. Yang kedua adalah karena adanya yang meninggal dari salah satu yang melakukan akad untuk musakoh. Yang terakhir atau yang keenam adalah hikmah dari melaksanakan musakoh. Hikmah dari melaksanakan musakoh, pertama, menghilangkan kefakiran dan kemiskinan. Yang kedua, saling memberi manfaat antar sesama. Yang ketiga, pepohonan terpelihara daripada kerusakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Mujaroah dan mukhabaroh, ulama Syafi'iyah mendefinisikan mujaroah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian. Sedangkan benih dibebankan kepada pemilik tanah, dan jika benih dibebankan kepada pihak penggarap atau petani, maka kerjasama ini dinamakan mukhabaroh. Nama yaitu kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian. Sedangkan benih dibebankan kepada penggarap petani. Jika benih dibebankan kepada pihak pemilik tanah, maka kerjasama ini dinamakan mukhabaroh. Warahmatullahi wabarakatuh. Muka zakat memiliki benih. Ini mujarah atau muhabarah dilakukan dan usaha yang paling baik bagi kemaslahatan orang yang banyak. Pemerataan dan peningkatan pada para petani membantu mengataskan kemiskinan di desa-desa tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Al-Hakim dari kelas 10-12. Di sini saya akan menjelaskan tentang murabahah. Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberitahu semua harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Ada pula syarat-syarat sebagai tambahannya, yaitu 1. Pihak penjual harus memberitahu harga asal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama jual beli dengan pihak ketiga harus sah. Dan yang keempat, pihak penjual harus menjelaskan semua cacat yang terjadi setelah pembelian. Dan yang kelima, pihak penjual harus menyampaikan semua yang terkait dengan pembelian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudarahah dan mudarobah berasal dari kata al-dahib yang artinya yaitu memukul atau berjalan di atas bumi. Murabahah merupakan kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama ashabul mal menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengolah pelaku usaha dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Rukun atau unsur-unsur mudarobah.
Satu, pemilik dana. Dua, pelaku usaha. Tiga, nisbat pembagian keuntungan. Empat, modal. Lima, akad kontrak. Dalilnya terdapat pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Syirkah adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal dan jasa. Kerjasama ini bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sama. Syirkah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirkah harta atau syirkah inan. Syirkah harta yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan, sehingga terkumpul modal yang memadai untuk mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian. Yang kedua ada syirkah kerja atau syirkah abdan. Syirkah kerja yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang berhak dalam memberikan pelayanan masyarakat bergerak dalam bidang jasa. Keuntungan yang didapat dari kerjasama ini menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian atau anggaran rumah tangga organisasi. Bila anggota serikat itu profesinya sama, maka keuntungannya dapat disamakan pula. Sebaliknya, bila terdiri dari bermacam-macam profesi, maka keuntungannya tidak akan sama. Dengan adanya kerjasama atau syirkah kerja ini, maka tenaga kerja yang ada dapat disalurkan, sehingga bila ada negara yang kelebihan tenaga kerja, dapat dimanfaatkan oleh negara yang kekurangan tenaga kerja. Rukun syirkah yaitu satu ada orang yang berserikat, dua pokok-pokok perjanjian, tiga sigot atau akad. Syarat-syarat syirkah harta. Yang pertama, pokok atau modal hendaklah jelas, artinya dapat dihitung dengan nominal uang atau Yang kedua, bila terjadi dua jenis barang pokok, hendaklah dicampurkan sehingga sebelum akad kedua jenis barang tersebut tidak dapat dibedakan lagi. Yang ketiga, anggota yang berserikat harus sudah balik dan berakal sehat dan merdeka. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jelas supaya tidak terjadi atau timbul penyimpangan. Syarat-syarat syirkah kerja. Yang pertama, penghasilan atau upah yang didapat menjadi milik bersama sesuai dengan perjanjian atau anggaran rumah tangga tersebut. Yang kedua, bila anggota serikat terdiri dari profesi yang sama serta tingkat pendidikan yang sama, maka penghasilan atau upah keuntungan dapat disamakan pula. Yang ketiga, apabila anggota terdiri dari bermacam-macam profesi atau keahlian dan tingkat pendidikan, maka pembagian penghasilan tidak akan sama disebabkan kualitas jasa yang diberikan. Yang keempat, perbandingan penghasilan atau upah hendaknya ditentukan sewaktu berlangsungnya akad sebagai pada butir 1. Hikmah syirkah. Yang pertama, perusahaan atau perdagangan akan lebih pesat dan bertambah maju. Yang kedua, permodalan karena disatukan akan menjadi lebih besar dan lebih berani. Ketiga, hasil pemikiran dari beberapa orang kemajuan perusahaan akan lebih mantap. Keempat, dana yang berada atau tersimpan di masyarakat bisa ditampung dan dimanfaatkan. Yang kelima, banyak menampung tenaga kerja yang berarti jangkauan operasionalnya akan lebih luas. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Maafkan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi-materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.